Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang spesial menggunakan bahasa Melayu. Kita ketahui bersama bahwa bahasa Melayu ialah ibu daripada bahasa Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yang teramat spesial tentunya, yaitu Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, Ibu Hajah Rahma SIP. Bu Rahma, sehat Bu Rahma? Alhamdulillah sehat I- walafiat. Ibu Wako, pertama-tama saya nak ucapkan dua kata terima kasih dulu sebelum kita mulai. Hmm, Yang pertama, terima kasih listrik dah terpasang di rumah saya setelah 27 tahun saya hidup. Yang Alhamdulillah. kedua, terima kasih. Sebentar lagi rumah saya diaspal Alhamdulillah setelah 31 tahun hidup. baru di Baru ada aspal. aspal Oh, licin dan terang. licin dan terang. Sebentar lagi Alhamdulillah. motor tak payah bercuci terus ya. Amin ya Selama Allah. ini Amin. becek terus. Iya, ini sudah lagi diproses Pak. Insya Allah Mm-mm. segera terrealisasi. Amin, ya Rabbal Alamin. Nampaknya sudah masuk ke 75% ya. Insya Allah. Baik, Bu Rama, mohon izin Bu Wako. Ini kita undang ke Bu Wako ini karena beberapa belakangan ini kayaknya Bu Wako dihajar masyarakat terus. Lagi empuk-empuknya. Lagi empuk-empuknya ya. Tapi aman, Bu. Insya Allah. Insya Allah aman ya. Karena ini tentu dari semua apa yang kami laksanakan, tentu ini tidak terlepas karena niat untuk kebaikan seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Oke. Iya. Bu, saya to the point aja nih Bu ya. Ini kan sekarang Ibu Wali Kota dianggap tidak populer nih kebijakan-kebijakannya nih. Karena dianggap tidak pro rakyat. Tapi saya yakin kan Bu Wali Kota tak sejahat itulah. Apa yang terjadi sebenarnya, Bu? Baik. Tentu dalam kondisi ini yang pertama kita ini memahami bahwa seorang kepala daerah Oke. yang lagi menjabat di posisi pandemi ini jauh berbeda dengan wali kota sebelumnya sebelum ada COVID. Oke. Karena tentu kita melihat bahwa ini menyangkut halayak ramai, terutama ada aturan himbauan terkait masalah protokol kesehatan. Oke. Nah, menyangkut orang banyak tentu persoalan bukan sederhana karena bermacam-macam pendapat, pikiran, terlebih hari ini lagi masa reformasi. Oke. Semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Semua orang bisa bersuara ya. Iya. Tambah lagi ini ya. Canggihnya. Lagi hari ini semua punya grup. Oke. Minimal grup keluarga, grup arisan, grup perumahan. Dan semua semua punya sosmed. Boleh. Sekali share berapa puluh banyak orang, bahkan Betul. ratusan bisa terkirim dalam waktu yang singkat. Jadi satu berita bohong itu bisa dibaca jutaan orang sekarang, Bu ya? Iya benar Baik. sekali. Makanya hari ini tentu persoalan ini juga bisa dipahami dengan bijaksana. Oke. Mengedepankan bahwa ini pasti ada tujuan. Tidak serta-merta terjadi satu rencana itu tanpa diawali ada sebab. Oke. Iya. Baik. Kemarin sebelum Bu Wako yang duduk di kursi panas podcast Melayu ini, Siap. ada perwakilan dari kedai kopi, Bu. Baik. Jadi mereka menyampaikan keluh kesahnya karena ini dianggap Bu Wali Kota katanya tidak memihak kedai kopi karena tutup jam 10. Mereka buka. Tapi gini, Bu, selain keluhan mereka, ternyata mereka ingin diajak komunikasi juga sama Ibu Wali Kota dan pemerintah Kota Tanjung Pinang tentunya. Mereka ternyata siap untuk menjalankan protokol kesehatan gitu. Nah, mereka bilang apa urgensinya harus tutup jam 10 gitu, Bu. Baik. Nah, lagi-lagi ini ada sebab. Pertama, kita melihat jumlah per hari kasus Untuk COVID. kenaikan COVID ya, Bu ya. Karena segala sesuatu kebijakan yang diambil dalam posisi ini terkait terutama masalah pemberlakuan jam malam. Itu bermuara dari sebab peningkatan COVID Kota Tanjung Pinang. Ini saya sangat memaklumi kalau kedai kopi ini salah satunya memang tempat yang lagi marak dikunjungi masyarakat Tanjung Pinang. Begitu juga maraknya kedai kopi menjamur di mana-mana. Karena apa? Salah satu sebab
bahwa kita hari ini kan untuk berpergian, terutama mungkin jalan keluar daerah, ada Tanjung Pinang, ada daerah-daerah tertentu yang kita bisa kunjungi. Hari ini kan sudah tidak sebebas seperti Iya, biasa. tidak bisa Iya, seperti waktu normal yang jelas, Bu, ya? normal. Sehingga kita ini kan tinggal dikelilingi pulau. Mhm, Otomatis untuk berangkat keluar daerah memerlukan perlengkapan yang harus siap dengan bermacam-macam kebijakan oke. daerah-daerah tertentu. Nah, ini yang menyebabkan orang selain dampak positif ini yang bisa ini yang bisa mengantarkan orang terkonfirmasi positif COVID itu kan bisa disebabkan karena perjalanan. Iya. Nah, Perpindahan kita dari satu perpindahan kota ke dari kota satu lain kota ya? ke kota lain. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya di daerah kita yang kita sayangi ini Mhm, dengan pandemi justru kedai kopi menjamur. iya. Karena tempat kesempatan keluar daerah itu sudah kecil. Jadi Sehingga semuanya duduk di duduk kampung, ngopi. heeh, Kalau duduk di bahasa kampung. kalau bahasa saya tak ada kerja lagi ya ngopi lah gitu Nah, ya, itulah kebiasaan orang akhirnya kita ya. akhirnya kita duduk rame-rame Hmm, tanpa lagi memikirkan bahwa ada dampak yang besar bila mana kita lalai. baik. Nah, saya sangat memaklumi. Ini pasti kelompok terutama kedai kopi, Hmm, para para pelayan publik hari ini sangat merasa terganggu. Tapi perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita tidak bicara hanya kelompok, tapi bagaimana secara keseluruhan masyarakat Tanjung Pinang ini bisa balik ke zona hijau. baik. Sekarang kita zona Heeh. merah ya, Bu, ya? Sekarang zona merah naik separuh mungkin menjelang hitam. Oh, Iya, Pak. berarti merah Heeh. pekat ya? Merah pekat. Merah pekat. Berapa Heeh. sekarang data, per Nah, hari ini kita, Bu? data data per hari ini karena kita rilis, Pak, Iya, setiap hari berapa sih masyarakat Tanjung Pinang yang konfirmasi ya? terpapar ya. Eh, ini semalam Heeh. tanggal ini rilis terakhir ya yang saya dapatkan tanggal 7 Juli. 7 Juli Berarti berarti semalam ya? semalam, iya. Semalam. Iya. Jadi semalam itu tambahan untuk positif saja eh ini 119 119 tambahan satu per hari, 1 hari? satu hari, iya, satu Total hari. total semua per hari ini berapa, Satu Bu? hari. Nah, total hari ini yang aktif ya, Pak, ya, kasus aktifnya itu 1.334 orang. 1.300. Iya, Kemarin data yang saya baca terakhir itu iya, 800 ya, kalau tak salah seminggu yang lalu, Bu. Saya iya, membaca data itu 800. Sekarang sudah iya. 1.300. 1.334. Itu kalau Ini terdiri dari yang dirawat heeh, di rumah sakit itu 95 orang. 95 orang di rumah Iya, sakit, di seluruh rumah rumah sakit? terdapat ada 3 rumah sakit kan. Heeh, Pertama Rumah Sakit Umum Daerah, oke Rumah Sakit Angkatan Laut, oke. Rumah Sakit Provinsi. RSUD Iya, RAT ya, Raja benar, Ahmad Tabib ya? benar. Baik. Kalau yang kita karantina terpadu di Villa Lohas 137 orang. Iya, 130, berarti sisanya sisanya isolasi duduk cantik kat rumah. iya tak? Ah, 1.102 orang. 1.102 orang Iya, terkonfirmasi positif dan benar, berada di rumah benar, sekarang? iya, posisi di rumah. Siapa yang Yang menjamin memenuhi, mereka nah, di rumah ini, Bu? iya. Jadi ini sekarang ini ada ini PPKM, Oke, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. masyarakat. Skala mikro ya, Bu, ya? PPKM, iya. Skala mikro ini dimulai dari level terkecil, RT RW, perumahan, Oke, ada tokoh masyarakatnya, ada ini kalau misalnya mereka swadayanya ada tenaga medisnya, boleh. oh, Dan tapi hari ini bagi yang duduk di rumah, heeh, kalau memang membutuhkan ini segera tindak lanjut seperti selama ini mungkin di karantina hanya salah satu anggota keluarga. oke. Ternyata berjalan beberapa hari, anggota keluarga yang masih posisinya Negatif negatif, terkonfirmasi, merasa ada rasa tak enak, heeh, boleh langsung telepon ke rumah sakit terdekat yang bisa langsung kita kirim petugas untuk ngecek, oke. terutama langsung cek di tempat rapid antigen. Langsung ya, di Iya, rumah ya? iya. Berarti petugas datang, petugas Terdata rapid, rapid antigen, kalau positif, Bu? positif, Pak, berarti
bertambah anggotanya. Oke. Iya. Nah, ini yang menjadi syarat tentu Oke. ada siapa saja yang boleh duduk di Isolasi karantina di mandiri. rumah. Iya. Salah satunya memenuhi syarat ada kamar mandi yang bersangkutan di Oh, dalam rumah di kamarnya. dalam kamar berarti Iya. Tidak ada interaksi dengan keluarga lain. ini ya, ya Oke. anggota keluarga yang Kalau lain. seluruh keluarganya positif, Bu? Nah, seluruh anggota keluarga positif memang lebih lebih aman tuh kita di Di Lohas. Lohas. Iya, di Lohas. Nah, ini lagi-lagi memang hari ini yang menjadi kendala Pak Hangkate hari ini pertama fasilitas kita terbatas sekali. Terbatas. Iya, Apalagi rumah sakit ya, Bu? benar. Kita Hari ini rumah sakit saja kemarin saya dapat telepon dari luar daerah, heeh, itu dari Dabo, anggota keluarganya butuh penanganan ICU di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ini kita tidak bisa akomodir karena penuh, penuh sama sekali tidak bisa. Nah, ini contoh yang membuktikan bahwa ini kita benar-benar dalam kondisi darurat. Dan memang Iya, darurat sekarang, Bu, ya? benar. Bu, Ibu, Nah, saya beberapa belakang ini membaca berita dan informasi dari kawan-kawan tenaga medis, kita kekurangan oksigen loh, Bu, sekarang. untuk Untuk Tanjung Pinang alhamdulillah udah tidak. terpenuhi Iya, ya? Kemarin iya, kan sempat bahkan kawan-kawan ini membuka, apa namanya, informasi barangkali iya. ada suplai oksigen, mungkin Heeh. saling berkoordinasi seperti itu, Bu. Alhamdulillah Heeh, cukup. Kami aja baru beberapa hari yang lalu kita tanggal 5 ya, tanggal 5 oke Juli kita rapat FKPD oke. yang dihadiri juga dari rumah sakit, dari dinas kesehatan. Yang pertama kita pastikan Oksigen ketersediaan cukup? oksigen. Cukup Alhamdulillah ya, Bu, ya? cukup. Ya, Karena secara nasional kemarin saya lihat iya, berita juga dinyatakan cukup, cukup karena ada Pak. suplai Iya. dari luar Jadi katanya. ini juga perlu kita bersama-sama lah mengawal bahwa pemberitaan-pemberitaan tentu ini harus terdepan Oke menjadi perantara untuk oke, menyampaikan kondisi-kondisi tertentu. baik. Kalau kurang kita katakan kurang, kalau lebih jangan bilang kurang karena ini meresahkan Iya, dan jadi mengkhawatirkan mengkhawatirkan orang. masyarakat ya. Benar, berarti kita sudah menyampaikan pemberitaan yang bisa mengundang reaksi. Reaksi Iya, positif ya, dan heeh, alhamdulillah itu untuk itulah iya, saya mengundang Ibu Wali iya, Kota hari heeh, ini, dan alhamdulillah, heeh, Ibu bisa dan punya kesempatan. Bu, alhamdulillah. kemarin kan sempat orang ramai, takut ngopi katanya. Siap, Kenapa takut ngopi? Nanti disiram wali kota. baik, Apa yang terjadi baik. sebenarnya, Bu? Sebenarnya lagi-lagi Mhm, pertama bahwa masyarakat Tanjung Pinang kita sudah kasih edaran SE-nya ya, sudah ada SE, ya? bahkan bukan hanya SE wali kota, Oke SE gubernur juga ada. Yang oke jelas di situ membatasi jam malam, jam oke. 10 malam. Maksimal Nah, jam masih 10 malam, malam, jam 10 malam. Ini pun kan ada sebab COVID Tanjung Pinang meningkat semakin meningkat drastis. ya? Nah, sebenarnya tidak perlu terjadi bila mana kita seluruhnya gotong royong patuhi. Iya. Patuhilah, karena ini ada tujuan supaya jam 10 itu maksimalkanlah kegiatan. Dan yang terjadi ini karena terlalu ini ya, terlalu berlebihan menanggapinya. Jadi karena bukan saja Tanjung Pinang, Pak, Hampir semua ya? hampir Hampir seluruh semua kabupaten memperlakukan itu? kota yang mengalami kondisi drastis, Tap mhm, tidak jauh beda. sama ya? Di satu daerah kita lihat itu siram, betul-betul siram, Pak. Dan orang Iya. makan loh disiram, Bu. Dan orang makan Orang lagi makan Nah, disiram. Tanjung Pinang saya belum belum tidak sejauh itu kita. Baru tapi Baru udah sempat turun, Bu? nah, kita turun benar, Oh, kita turun sudah betul, turun. Nah, oke alhamdulillah ini ada dampak positif. oke. Jadi, ini, seluruh warga baik kedai kopi mungkin memang hari ini rasa tak nyaman. Iya. Tapi perlu pahami bahwa tak nyaman itu kalau Anda sudah melebihi waktu. Oh, Kalau sebelum memang jam selagi 10? belum kenapa nak takut? Tak perlulah takut, kita kan ada batasan Iya, ya. Jadi, ini ditanggapi secara berlebihan. Yang oke disiram itu seperti apa? oke. Iya, ini kan memberikan satu bukti bahwa Anda sudah lewat loh jam Oke. malamnya. Ayo balik. Heeh. Kalau tak balik, nah tentu ada tindakan-tindakan yang me 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 ini mengingatkan Iya, kita. dan itu berlandaskan I i hukum ya, Bu, ya? iya, Bu, jadi gini, heeh. dari beredarnya informasi ngopi bakal disiram itu, ada Nah, diskusi-diskusi kedai kopi juga iya, pastinya. Katanya benar. itu melanggar HAM, Bu, kalau Nah, Ibu siram orang sekarang lagi ini ngopi.
sekarang ini Pak, boleh tak saya bilang, Anda juga salah kalau dia Iya. duduk jam lewat itu juga Oke, melanggar melanggar aturan. aturan ya. Heeh, jangan berpihak sebelah Sat pendapat kita saja. betul Nah, betul. kalau Anda duduk di atas jam 10 berarti Anda juga melanggar. Melanggar. Nah, di saat ada pelanggaran ada punishment, Iya, ada ada sanksinya ya. sanksi. Nah, Betul. ayo dong kita sama-sama. Karena hari ini kan tidak kita cerita sebatas sebatas kelompok tertentu. Iya, Karena apa, Pak? Pak Angkate, kalau ini dibiarkan, bukan saja tutup jam 10, oke. kalau meningkat drastis dan tidak terkendali lagi, rumah sakit penuh, penampungan penuh, bukan lagi jam 10, Pak, tapi mungkin kita harus duduk rumah semua. Semua ya. Nah, ada take away. Kembali stay at home. Kembali seperti tahun lalu. Nah, sekarang pilih mana? Kita mau rame-rame kompak patuh kepada aturan Sampai atau jam 10. melawan tapi menyebabkan dampak lebih besar. Oh iya. Iya. Bu, di aturan saya kan membaca kan kita kan Tanjung Pinang ini masuk ke kota 43 kota. Iya, Kita, Bintan, Natuna dan Batam. benar. Di PPKM itu saya lihat aturannya tutup jam 8 malam. Jam 17. 17.00 Ada yang jam untuk 17, mall. jam 8, iya. Heeh. Jam 8 itu yang terakhir, Dan iya. kita akan berlakukan itu, Bu. Nah, ini kan perintah pusat Oke. atas dasar kondisi COVID di Kota Tanjung Darurat Pinang. ya. Iya. Artinya saya sebagai perpanjangan tangan dari pusat, saya harus lakukan Boleh kita demi nego-nego. menyelamatkan dan melindungi seluruh masyarakat Tanjung Pinang. Oke. Tentu kalau Bapak tadi Pak Angkate tanya kenapa Ibu sekarang tak populer, iya. Iya. Saya Di- ibarat kata Dianggap saya tak pro tak rakyat. pro rakyat, benar. Jadi saya jujur Pak, Heeh. hari ini memang sangat tidak populer. Oke. Karena yang menyampaikan aspirasi ini kan mewakili kelompok. Betul. Dia tidak mewakili seluruh masyarakat. Nah, tapi saya sebagai ini pemimpin saat ini, tentu saya tidak boleh bicara kelompok, Pak, tapi Betul. bicara Secara keseluruhan, universal ya, Bu. iya. Universal kelompok Kota Tanjung Pinang. Skalanya juga jadinya skala Iya, prioritas ya, Bu. benar. Dan in Mendagri peraturan 43 kota kabupaten itu PPKM. termasuk Tanjung Pinang, ini kan perintah pusat, Pak. Oke. Perintah pusat artinya justru saya ini akan dipersalahkan kalau saya tidak laksanakan. Tidak menjalankan. Tidak menjalankan. Ini Oke. perintah. Perintah yang harus saya laksanakan. Karena apa tadi? Tadi saya sampaikan bahwa COVID-nya meningkat sampai 1.300. Oke. Perlu kita pahami, jumlah penduduk Tanjung Pinang itu kecil, Pak. Kita cuma 224.000 jiwa. 224.000 Ribu jiwa. dan 1.000-nya sudah Nah, hari ini 1.300 sudah positif. terkonfirmasi. Kalau secara rasio, Pak, persentase ini sudah lebih ambang batas. Oh iya, Bu. Iya, persentasenya sudah jauh lebih tinggi, Pak. Harusnya Nah. kita di berapa normal ambang batasnya, Bu? Nanti ini kalau ambang batasnya sekarang begini, Pak. Kota Batam. Batam aja 1,3 juta, positifnya itu ini masih jauh lebih tinggi Dari kita ya, ke persentasenya ya. Ininya persentase dari jumlah penduduk ya, Pak ya. Dan akhir-akhir ini ambulan juga tak berhenti-berhentinya, Bu. Bapak bisa lihat di Tanjung Pinang khususnya di rumah sakit kota, kita hanya ada yang namanya ventilator yang dipakai alat bantu untuk pernapasan dimasukkan ke tenggorokan ya. Itu 7, Pak, dan hari ini 7-7-nya terpakai semua. Jadi kalau ada pasien yang menyusul butuh alat ini, mau tak mau kesian. Ngantri lah. Kalau antri selamat tidak apa-apa. Karena 2 hari yang lalu kasus kematian tertinggi dalam 1 hari, Pak, itu 7 orang meninggal. 1 hari. Semuanya pasien COVID. Semuanya. Okay. Iya. Semua pasien COVID. Ini yang saya bilang tadi, Bu. Saya merasa beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu ke belakang ini kota kita tuh, kalau Ibu mungkin pernah nonton film barat, di mana-mana bunyi ambulan, Bu. Benar. Itu, dan setiap ambulan itu orang-orang ber-APD. Benar. Jadi saya merinding kalau tengok kiri kanan dan gini, Bu. Saya ingin semua tahu nih. Dulu sekitar sebelum kita darurat seperti ini, saya hanya mendengar kabar tuh yang meninggal misalnya adalah saudaranya kawan saya gitu misalnya, atau saudaranya saudara kawan saya, jauh masih, Bu. Hari ini yang terkonfirmasi positif itu kawan saya, yang meninggal terkonfirmasi positif bapak saudara saya, yang meninggal bapak angkat saya, sudah sedekat itu sekarang. Jadi artinya memang darurat sekali gitu. Cuman masyarakat juga memang kita perlu sama-sama sadari ini untuk mematuhi protokol kesehatan, Bu.
Jadi ikhlas lah weh, walaupun tak populer ya weh. Iya, jadi saya mengikhlaskan popularitas saya demi melindungi dan menyelamatkan masyarakat Tanjung Masyarakat. Pinang. Biarlah saya dibenci sekelompok orang, Oke. tapi endingnya saya melindungi secara universal Contoh masyarakat saya. Tanjung Pinang. Kak. Dan tentu ini sudah kewajiban saya. Iya. Saya ditakdirkan jadi pemimpin di saat COVID itu juga karena Allah. Semua ada konsekuensi, ada 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 tantangan, ada cobaan, dan ini membuat saya tidak pernah surut, tidak pernah mundur, karena pahami bahwa jauh lebih berbahaya kalau ini kita tidak tangani dari sedini mungkin. Sebenarnya kalau ibu mau masak bodoh bisa aja weh. Serah ke Bisa orang lah, nak saja. kumpul-kumpul Iya, lah, nak bisa kena-kena lah, saja. bisa Iya. saja ya. Jadi hari ini saya mengajaklah dan menghimbau seluruh masyarakat Tanjung Pinang, terutama tokoh-tokoh, terutama orang-orang yang memang hari ini ada amanah-amanah sebagai pemimpin-pemimpin. Mari kita sama-sama, mari kita kembalikan kota Tanjung Pinang ke posisi zona hijau. Karena ini tidak akan pernah kita capai kalau kita hanya saling menyalahkan. Iya. Bahkan terkesan pengen menunjukkan bahwa wali kota sekarang ini jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Dan Iya, dan kita lihat banyak iya, beredar wali kota tak bisa kerja katanya. iya. Di Itu saat saya terjadi. tak kerja Iya. setahun yang lalu, saya dibilang Rahma itu hanya bisanya masak untuk makan sahur. Nah, sekarang di saat saya bekerja optimal, maksimal bersama seluruh jajaran, bahu-membahu dengan Tetap juga TNI weh. Polri, lah saya juga dibilang tak betul. Jadi Tak pro tak rakyat pro katanya, tak pro rakyat. Nah, masyarakat. sekarang ini saya tidak masalah, Pak. Itu Oke. sudah tantangan saya. Dan biarkanlah mereka ini menyampaikan pendapatnya. Bagi saya tidak ada yang tidak ada yang tidak boleh menyampaikan pendapat. Aspirasi ya, bebas Mudah-mudahan, ya. ya, mudah-mudahan dengan banyaknya kritikan membuat saya semakin yakin bahwa ini sesuatu yang baik. Cobaannya memang banyak. Luar biasa ya. Iya. Dan memang kalau bahasa saya itu, ibu ini memimpin di waktu dan kondisi yang sulit memang. Benar. Jadi saya sama Heeh. kawan-kawan kadang berpikir tidak hanya Iya. tentang ibu, tapi juga pemimpin Iya. daerah lain. Iya. Ini sehebat apapun pemimpin memang bingung saat ini, Bu. Iya. Dia nak buat apa pun susah saat Semua ini. salah, Pak. Ibarat kata saya buat sini salah, Iya, buat sana salah. Ibu belok Tak kiri berbuat lagi tapi tak lebih salah ibu lagi. belok kiri, orang kanan bilang salah. Loh, Ibu belok betul. kanan, orang belok kiri. Lurus pun salah juga Salah, ya. Pak. Jadi akhirnya saya bisa luruskan niat. Iya. Saya selalu memotivasi seluruh jajaran saya bahwa kita yang penting luruskan Kita niat, jalan aja lah kita ya. kerja. Kita kerjakan ya. Sepanjang itu baik dan di koridor yang benar, jalan terus. Jalan terus. Karena di saat masa-masa ini semua orang meneropong kita. Iya. Kerja Mata semua tertuju ke sama, wali iya, kota ya. iya. Itu. Apapun dibuat salah saat Semua ini. salah, Pak. Semua salah. Iya. Bu, Tapi saya yakin masih ada hamba-hamba Allah yang hari ini menganggap ini satu kebaikan. baik. Cuma saja mereka pilih diam. Oke. Karena yang bersuara ini, Pak, sebenarnya jauh lebih banyak yang diam daripada yang bersuara. Baik, dan memang kalau saya pikir tadi kalau ibu tak buat apa-apa lebih salah lagi memang. Benar, iya. Jadi sekarang yang ibu buat jelas kita ikuti perintah pusat tentu. Ini juga pusat saya rasa juga demi ada jadi bahasa bernegara itu keselamatan masyarakat itu adalah hukum tertinggi. Benar, Gitu. iya. Bu, mungkin Benar. pertanyaan saya yang kali ini agak sensitif, boleh lah ya? Boleh. Katanya ibu menumbalkan anak buah demi Oh, beberapa waktu ya, lalu. baik, Pak. Boleh, Bu, ya? Boleh saya tanya itu Tak ya? apa, tak apa. Justru dengan lewat Podcast Melayu. podcast Melayu Hang Kata, Hmm. mudah-mudahan masyarakat Tanjung Pinang yang saya cintai dapat mendengar langsung. Baik. Jadi itu tak benar karena yang menyampaikan bahasa-bahasa itu kan narasi yang dibangun oleh orang-orang tertentu. Iya. Prakteknya kan tidak seperti itu. Oke. Itulah bukti bahwa saya mendelegasikan Mm-mm. satu perintah kepada jajaran saya. Sakit jadi ibu Nah, sekarang ini susah iya. betul saya tengok. Saya pikir yang menyebut tumbal Tumbal. tadi itu kan
narasi yang buat berita, narasi yang Oknum lah ya, Bu, ya? dicakap, iya, Oknum bukan ya. kondisi sebenarnya. Justru kan aneh kalau Bu Wali semua Yang sendiri, kerja mana macam pegawai macam saya? macam tak ada Tak ada ini, tak ada tim. tak ada tim. Mana pegawai saya? Kita Justru dan saya juga pengen nyampaikan, Pak, hari ini oke. seluruh jajaran pimpinan OPD saya dimulai dari lurah sampai camat, Heeh. kepala dinas, asisten staf ahli, kita semua berbagi kerja. Dalam Ada kondisi surat Covid ini, tugas Bu. saya, ya, ada surat tugas yang saya ini sudah berikan kepada masing-masing pimpinan-pimpinan saya ini Mhm. untuk bertugas sesuai dengan koordinator Oh, masing-masing. jadi sudah ada Ada koordinator-koordinatornya ya, koordinator, Bu, ya? koordinator lapangan Pak Surjadi Heeh. untuk ini. Ada koordinator vaksin, ada Pak Riono. Oke. Ada koordinator PPKM, ada Pak Zulhidayat. Semua sudah ada ya? Semua sudah ada. Itu salah Camat juga lurah tapi. masih juga salah. Ada juga ini koordinator wilayah. Heeh. Nah, Tanjung Pinang Timur siapa? Pak Agus Jawarman yang ada anggota-anggota yang Di terdiri di kecamatan. kecamatan, camat Oke. lurah. Heeh. Ada koordinator Bukit Bestari, ada ini, Oke. ada Tanjung Pinang Kota, ada Pak Iksak. Jadi pembagian kerja ini tentu sangat demokratis. Oke. Karena persoalan COVID tentu tidaklah hanya OPD tertentu saja. Iya. Karena ini menyangkut harus gotong Iya. royong. Tak fair kalau kita menyerahkan ke dinas Kita kesehatan semua misalnya, Bu, ya? kasihan kan, Iya, betul. dinas kesehatan dia fokus kepada yang menyangkut kesehatan, vaksin termasuk perawatan di rumah sakit, ada Heeh. join sama direktur rumah sakit umum. Jadi timnya kita jelas. Baik, Iya. jadi semua sudah Ada terjadi. semua surat tugasnya saya tanda tangani, semua berjalan. Baik. Komunikasi hari ini ada Pak Dadang. Baik. Pak Dadang bagian koordinator untuk komunikasi, publikasi. Publikasi Ya. untuk kasus COVID COVID ini ya. ya. Ada jubirnya, Semua ada sudah ada. sekretarisnya, iya. Baik. Ada yang koordinir. Tapi tetap balik lagi, Bu. Ibu tetap salah. Iya, Kondisi karena kondisi itu COVID ini tadi tetap salah. karena lagi COVID, Rahma itu selalu jadi apa ya? Semua tak betul lah kata orang Saya kita. baca di sosmed, Iya. tapi ini kan Semua sosmed ini tidak salah. bisa kita tengok secara Iya. langsung, Bu. Benar. Ada yang bilang Ibu Woko jahat kayak Iya. gitu. Itu kan Jadi, pendapat beberapa iya, orang. Bu. Saya yang membesarkan hati saya, Iya. Tanjung Pinang ini kan kotanya kecil. Iya, betul. Yang komen-komen ini ada yang bodoh, Iya, akun ada fake, Bu. yang ya, Akun fake. iya. Rata-ratanya itu. Dan yang ini yang terang-terangan Iya. kita kan kenal saudara-saudara kita yang ada di Kita Tanjung kita Pinang. juga lah ya. Kita juga. Jadi biarkan aja lah. Tak ramai ini yang baca WA kalau tak Ibu ada. Ibu baca tak? Saya Untuk baca. untuk Facebook Ibu baca? Saya baca. Facebook saya tak punya Facebook. Oh, Ibu tak punya Ya, Facebook? Saya tak punya Facebook. Kalau Instagram ada saya tengok Kalau sama yang IG follow ada, saya. ada WA. Saya sempatkan lah. Jam 6 pagi setelah salat subuh, saya duduklah bersila. Baca WA satu-satu. WA, ya. Saya baca sampai saya jam kerja baru ini. Jadi lagi-lagi saya sangat terima kasih dengan banyaknya kritikan, masukan. Ini membuat saya semakin harus kuat. Iya. Dan tahu Kata apa orang, tambah kekurangan-kekurangan semangat ya, Bu, lah, ya. tambah semangat. Saya mohon doa, mudah-mudahan apa yang kami kerjakan dengan seluruh jajaran saya, Allah lindungi, Allah ridhoi, dan pasti mudah-mudahan hasilnya terbaik. Baik, dan tentunya untuk kita semua lah, Bu, ya. Insya Dan Allah. kalau logika positif saya memang satu sisi justru sangat mendukung pemerintah dalam pemberantasan ini Iya. untuk COVID, Bu. Memang beberapa hal lah kadang-kadang kan wajar kalau saya tak setuju, Bu. Misalnya Iya. timing segala Benar. macam, itu kan hak masyarakat, Bu. Iya. Kayak kemarin misalnya kasus yang ribut di pasar tuh kan, Bu. Oke. Itu ini kalau boleh saya saran, Bu, Boleh. mungkin timing saja yang kurang Saya- tepat karena boleh. waktu itu adalah waktu ramai ya. Boleh. Tapi saya sangat apa namanya? Saya sangat mendukung kalau kita tracing habis-habisan. Untuk itu kita tahu siapa saja yang positif, kan, Bu, ya. Baik, kedepannya kita tetap PPKM lah nih, Bu, ya, ikuti sementara Oke, waktu ya. baik. Saya nak juga sampaikan sebenarnya apa sebab saya melakukan tracing di tempat. Pertama, kita tentu harus bicara bijak. Kita memberantas itu yang nama COVID lebih baik ke hulunya dulu. Oke. Nah, hulu ini salah satunya tentu ada di pelayanan publik. Oke. Salah satunya ada di pedagang, Pasar tempat yang besar-besar. Nah, kenapa? Karena ada transaksi jual beli dengan orang banyak. Oke. Nah,
kalau yang bersangkutan dalam posisi sehat, tapi ternyata ada virus COVID di badannya, ini Tetap kan bisa menularkan ya, berbahaya, tetap bisa menularkan. menularkan. Artinya kalau satu hari dia melayani orang 50 saja, Oke, tentu yang 50 ini berpotensi lebih terkontak ya. tertular. Nah, tertular ini kan lewat media, Pak, Oke. Bang Hakate. Medianya apa? Ada kantong yang Duit plastik juga, ini, duit duit kembalian, tukar, duit kembalian. barang yang Nah, dipegang. yang jualannya Mhm, tentu kita pegang, oke, ada pegang langsung. Nah, oke, itulah yang saya ingin sampaikan ke masyarakat. Jadi saya bukan tidak pro sama pedagang, oke. justru saya sayang dengan Tunggu mereka. tunggu Bu, Heeh, tapi detik iya. ini Ibu dianggap tidak pro. Iya, karena mungkin tidak sampai apa yang saya Tidak detail, pikirkan, semoga tidak podcast ini sampai menyampaikan Bu ya. tidak sampai, karena yang mereka lihat kan hanya, tindakan di lapangan. Iya, Contoh kasus, 10 pedagang salah satu terkonfirmasi. pasar, Mhm, bayangkan kalau itu hari itu misalnya tidak kita ketahui, mhm, dari 10 ini berpotensi menularkan lagi ya. menularkan virus COVID. Oke, Nah, hari itu saya datang dengan tim saya, artinya ada orang yang tertunda ke pasar. oke, Nah, tertundanya ini cara cara yang bijak mhm, supaya yang positif kita ambil, kita oke, kasih obat, oke, kita, pisahkan sementara dengan, keluarganya, dengan kegiatan sehari-hari semata-mata untuk supaya dia balik ke posisi negatif. iya. Nah, dan yang kedua, akan lebih berbahaya kalau pembiaran, Pak. Dibiarkan Selain saja ya. selain tertular ke orang banyak, tentu berkaitan langsung individu tersebut. Oke, Kalau tiba-tiba, Pak, dia drop dan dia akhirnya harus, dirawat dengan iya, ekstrim, tentu ini juga akan membuat kekhawatiran yang tinggi mhm, terhadap keluarganya. Nah, oke, ini memang sulit, Pak, diterima karena mereka hanya berpikir sesaat. iya, dan Nah sepintas saja yang Nah, dilihat. tidak ada yang mau membahas dampak yang kami lakukan ini apa. Iya, Dampaknya berapa ratus orang yang hari itu yang tidak jadi ke pasar hanya karena ada dengar rapid, mhm, maka ratusan itulah yang terselamatkan diselamatkan. terselamatkan, Nah, oke, jadi, pemikiran ini harus kita sampaikan bahwa, dampak dari rapid di tempat di pasar, ini melindungi masyarakat secara meluas, secara oke, secara besar-besaran. baik. Nah, setelah kami rapid, tentu mereka aman. Saya Mhm. menjamin bahwa rumah sakit bahwa pasar Pasar sini ini steril steril, steril. kita disinfektan. Itu saya setuju, Bu. Heeh. Itu saya sangat Artinya, setuju. kan hari ini orang sibuk hanya Iya. membahas apa yang kami lakukan, Sisi tapi sisi tidak salahnya aja. membahas apa sih dampaknya waktu Mhm, Ibu Wali Kota datang, merepit. berapa ratus orang yang terlindungi. Iya, Nah, dan kita ketahui rata-rata ini kan posisinya sehat loh, Pak, betul. sehat. Contoh, jualan tahu Mhm. yang positif. Berapa banyak masyarakat Tanjung Pinang yang beli tahu Konsumsi tahu ya. yang berpotensi menular. Oke. Tahu, Pak. Nah, itu ada juga waktu itu yang jualan sayur. Mhm. Berapa banyak bayam, berapa Oke. banyak kacang panjang, timun, cabe yang disentuh. Masyarakat lagi Ternyata yang itu beli. ada virus COVID. Itu kan ini yang kami tawarkan bahwa Oke. pahami bahwa saya datang ini bukan menyusahkan pedagang saya. Justru Pak, Menyelamatkan ya. menyelamatkan pedagang, Oke. menyelamatkan masyarakat yang mau berkunjung ke pasar dan menjamin bahwa Anda silakan datang ke pasar aman. Yang Oke. kedua, kami sudah disinfektan. Betul. Karena ini rencana Pak, kita akan lakukan secara berkala. Oke. Oh, tetap dilakukan seperti Berkala, itu. iya. Nah, ini jujur adalah harapan saya sedari dulu, Bu. Kenapa gitu? Iya, Ketika saya ke pasar, kita menyaksikan nih, Bu. Masyarakat pedagang tidak mmm, menggunakan, saya tidak iya, menyalahkan pedagang secara umum ya, Bu, ya. iya, Tapi ada beberapa orang yang mungkin ya kita tahu pakai masker ini sesak, panas segala macam. Tapi mau tak mau kita lakukan. benar. Nah, di pasar kita temukan orang tidak bermasker dan segala macam. Kita tidak pernah tahu dia positif atau Benar. tidak gitu, Bu. Ya saya sangat mendukung untuk Iya, pemerintah untuk lakukan itu, cuman mungkin timingnya boleh baik. diatur itu, Nah, Bu. saya juga sampaikan bahwa, eee, seseorang yang mendengar kata rapid, Pak, Heeh, takut nih. takutnya luar biasa. Iya betul. Mungkin kita juga Bu, sama. jangankan orang, Bu, Iya, saya pun kita takut juga juga, takut. Bu. Nah, tapi bisa kita bayangkan, Pak, kalau pembiaran. Oke, Heeh. Ini kan tujuannya kalau kita gotong royong, Pak, dari hulu sampai hilir, putus dia ya? Tanjung Pinang 2 minggu putus, Pak, Putus ya? selesai. Oke. Nah, kalau kita ini memang ada
penambahan jumlah yang drastis Oke. karena adanya tracking di tempat. Tapi lebih baik, Pak, Oke. karena orang yang di dalam interaksi masyarakat besar, ayo kita obati. Kita ini contoh semalam kita pemerintah melaksanakan rapid di tempat di Pasar Baru 1. Semalam, Bu. Iya. Kalau kemarin kan di Di Binsen ya, Binsen. di Binsen. Semalam, Pak, kita kasih kasih pemberitahuan. Oke, sebelum dilakukan itu ya. 1 hari sebelumnya kita kirim surat. Oke. Kita berikan, kita akomodir lah Iya. apa yang menjadi masukan masyarakat terhadap kami. Kami ikuti. Nah, semalam kita coba, Pak. Seperti yang dimau masyarakat. Iya, kita ikutin. Kita ikutin, tolong saya telepon juga tokoh-tokoh masyarakat yang dekat dengan pasar. Oke. Alhamdulillah mereka juga sampaikan. Jadi total yang harus dirapid semalam itu, Pak, 350 pedagang. Dan ada terkonfirmasi, Nah, Bu? tapi yang berhasil dirapid hanya 135 orang. Oh, yang sisanya Nah, takut yang sisanya berarti. berpotensi masih, Pak. Mungkin takut, Bu. Nah, inilah saatnya kita saling Pak, saling menyampaikan sesuatu yang baik. Itu memang harus kita mulai dengan Oke. cara kita ini sampaikan bahwa rapid ini tidak perlu ditakuti karena ada tujuan utama dengan rapid ini. Pertama, Anda yakin Anda sehat. Oke. Yang kedua, kalau sakit kita obati segera, jangan sampai Pemerintah yang obati, Bu, ya? kan gratis, Pak. Oke. Tidak Tak ada dipungut yang dibayar, biaya? tidak dipungut biaya. Dan dari 135 ini, Pak, dapat 5 yang positif. Oh, dari Kedai 135. kopi 2, Dari kedai kopi 2, dari pedagang pasar 3 3. pedagang. Oke. Iya. Dan ini kan kalau sudah begitu bisa diselamatkan ya, Bu, ya? Nah, tentulah, Pak, ini cara kita. Kita kan jemput mereka, kita layani baik-baik. Kalau dia di karantina di Lohas, kita Ada fasilitas. ada fasilitas. Oke. Kalau di rumahnya tentu keluarganya harus tahu. Dipantau tak, Bu, yang di rumah, Bu? Pantau, Pak. Kita Oke. kan ada PPKM. Oh, dari Nah, PPKM. PPKM inilah Oke. yang ini. Dan Pak, hari ini karena semua orang yang terkonfirmasi ini tentu terbatas geraknya, Oke. baik di lingkungannya, apalagi untuk orang banyak, dan terutama kesian kepala keluarga yang berdampak, tentu terganggu Ekonominya ya. Nah, kami dari pemerintah Kota Tanjung Pinang lewat Baznas, Oke. Baznas ini kan, Pak, hari ini 90% sekian yang terkumpul dana muzaki itu yang bayar zakat di Baznas Kota itu kan pegawai negeri, Pak. Oke. Pegawai negeri Pemko. Jadi kami sudah ini sepakat karena ini pertimbangan wabah, Oke. kita kasih bantu setiap Bu. hari Jumat dalam bentuk sembako. Sembako, Bu. Iya. Izin, Bu. Kan Iya. Ibu menyentuh ke hal Baznas Iya. tadi. Kemarin saya sempat baca di salah satu media, katanya tak masuk dalam 8 asnaf. Pak, yang hari ini dari 1.300, Pak, ini kan Oh iya, ada janda, iya, ada nah, lapas, Pak, segala macam. 1.300 ini kan tidak Bukan orang semua orang mampu kaya, semua ya. Pak. Iya. Betul, betul. Bagaimana kita mau membiarkan? Bu, Dan yang sebagian ini yang kaya, tentu kita sudah bisa lihat, Pak. Iya. Mereka mampu Dari penuhi ya. rumahnya atau apa sudah. Jadi lagi-lagi saya butuh pemahaman masyarakat yang bijaksana. Oke. Jangan serta-merta bilang tidak termasuk 8 asnaf. Ditelusuri dulu ya. 1.300 ini bukanlah orang kaya, Pak. Oke. Mayoritas justru orang menengah ke Berarti bawah. pakai asnaf 8 fakir, asnaf, fakir iya. miskin. Ada fakir, miskin, ada yang misalnya, Pak, dia mualaf, mualaf juga ada bisa ya. yang fisabilillah. Pak, Berarti tidak semena-mena ya, Bu ya? ya tidak dong. Iya, karena Iya. saya baru Nah, baca itu. Iya, karena Pak, makanya hari ini dan orang yang hari ini COVID, Pak, yang kaya kemarin hari Oke. ini mereka juga mengalami kesulitan ekonomi. Oke, pasti itu pasti, Bu. Bisa aja hari ini rumahnya cantik karena Iya. ada COVID di PHK, PHK. akhirnya tak dapat apa-apa. Atau bayar sewa Bayar tak bisa sewa rumah. segala macam ya. Artinya hari ini masyarakat lihatlah secara Baik. fleksibel, lihatlah secara niatan baik, bukan untuk kita Menyusahkan masyarakat saling ya. mencari-cari Hari kelemahan. hari ini baru saya paham kenapa penderita COVID dimasukkan Ibu Wako dalam 8 asnaf ya. Iya. Ternyata diantaranya ditelusuri ada fakir, Benar. ada miskin, ada mualaf. Itu dia jawabannya rupanya ya. Iya. Saya kemarin ngambang juga, iya juga Bu Wako ini ngambil asnaf dari Iya, mana? lah
1.300 penduduk Iya, iya, Tanjung iya, iya. Pinang. Emang sini orang kaya semua. Saya sempat terprovokasi juga Bu dengan itu Benar. sebenarnya. Nah, Cuma saya masih pikir ternyata itu faedah podcast kita hari ini ya. iya. Terjawab sudah Bu. Sebelum kita tutup ini silap-silap 3 jam kita berbual nih. Saya 1 hari pun boleh juga. Ini udah masuk hampir 1 jam. Iya. Terakhir kita ingin bahas, saya undang Ibu Wali Kota hari ini khusus untuk kebijakan-kebijakan COVID dan tindakan-tindakan untuk COVID Bu. Baik. Karena saya rasa kalau bidang lain banyaklah media Iya, yang angkat benar, kan. betul. Nah yang terakhir untuk vaksinasi Bu. Oke. Alhamdulillah Ah, untuk capaian vaksinasi Pak dari total 158.000 jiwa Oke. ditambah 28.000 anak usia 12 sampai 17 tahun. Oke. Hari ini mencapai udah hampir udah 60% sekian lebih. Oke. Nah, anak-anak juga kita terus mulai. Hmm. Nah, ini kalau kita lihat dari persentase yang ada hari ini, alhamdulillah Tanjung Pinang di antara 7 kabupaten kota masih bisa Pak, kita lah yang Masih ini ya, kita pencapaian tertinggi ya, ya, tertinggi. tertinggi. Tapi saya juga ingin sampaikan, capaian ini bukan tujuan utama, Oke. tapi bagaimana seluruh masyarakat Tanjung Pinang harus divaksin yang Divaksinasi. memang sesuai sasarannya. Baik. Iya. Dan saya lihat memang semangat untuk masyarakat peduli vaksin sudah lumayan Benar. tinggi Bu. Kecuali saya. Iya. Saya belum divaksin. Allahu Akbar. Jadi Karena saya ada komorbid Bu. Jadi harus hati-hati ya. konsultasi dulu. Boleh, betul. Konsultasi Iya. dengan dokter baru boleh Iya, vaksinasi. Tapi saya tetap mendukung langkah-langkah Bu Wali Kota. Alhamdulillah, Yang iya. penting Bu, kita orang Melayu tetap bisa berunding. Insya Jadi kita orang Melayu ini biasa dengan persuasif kalau bahasa keren ya Bu. Betul. Kita ini dengan anak beranak, saudara mara boleh berunding. Sebenarnya kita nih dari hulu sampai hilir itu Adik-beradik, saudara mara semua Marilah ya. kita duduk Sama-sama duduk, ya. Intinya apapun yang Ibu lakukan saya yakin untuk Insya kebaikan Allah. masyarakat, Amin, keselamatan ya Allah. masyarakat. Amin, amin. Mungkin kalau ada hal-hal yang tak kena secara cara mungkin bisa disampaikan ya Bu. Kami sambung Terbuka baik, ya, Bu, ya? terbuka. Contoh kalau misalnya ada hal-hal yang kiranya perlu kita poles lagi baik, kita poles Lebih lah. baik ya. Baik, terima kasih Bu Wali Kota. Iya. Hari ini saya sampaikan anak-anak saya depan Bu Wali Kota. Saya juga dalam kesempatan ini saya nak haturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang, Saya. Pak Gubernur juga yang selalu mensupport kegiatan ini, dan salah satunya dari yang luar biasa lagi TNI dan Polri Oke. yang hari-hari kesian mereka itu berjibaku mengingatkan masyarakat untuk patuh prokes. Oke. Dan seluruh masyarakat kami yang sudah ikut bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan yang tak terlupakan yang paling garda terdepan adalah seluruh tim medis, yang hari ini mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang memberikan kesembuhan dan pelayanan medis kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Termasuk istri saya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Insyaallah. Baik, dan tentunya kita tetap menghimbau masyarakat tetap ingat 5M, tetap menggunakan masker, tetap rajin mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, hindari mobilitas ya Bu ya. Bu, terakhir sebelum Ibu kita tutup di closing nih, saya mungkin ada satu statement yang Ibu ingin sampaikan ke masyarakat. Baik. Seluruh masyarakat yang saya sayangi dan yang saya cintai, tidak terkecuali dimanapun berada, termasuk kepada seluruh kelompok pengusaha dari kedai kopi sampai kafe sampai ke restoran, bahwa mari kita segerakan untuk bersama-sama untuk menjalankan protokol kesehatan, patuhi aturan, karena kalau kita tidak patuh maka kondisi ini kapan akan berakhir. Terus begitu Iya. ya. Pertanyaan terakhir boleh Bu ya? Boleh. Ibu harus memilih dan harus menjawab. Siap. Bu, tindakan Ibu saat ini kan Ibu tidak populer nih. Ibu memilih tindakan-tindakan yang dianggap populer tapi COVID tetap meningkat, atau melakukan tindakan yang tidak populer tapi COVID berhenti Bu? Iya. Ibu Ini pilih yang mana? dari hati saya yang paling dalam sebagai pemimpin Kota Tanjung Pinang. Saya pilih biar tidak populer, tapi itulah tujuan saya untuk menyelamatkan, melindungi, masyarakat berikhtiar seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang harus terhindar dari COVID-19, dan Tanjung Pinang bisa kembali ke minimal mendekati zona hijau, harus masuk zona hijau, dan kita bisa beraktivitas lagi lebih baik daripada kondisi sekarang. Baik. Biarlah saya dibenci,
tapi tujuannya untuk kebaikan. Baik, terima kasih Bu Wali Kota. Yang jelas tak apa-apa, tak populer. Yang penting apa-apa. masyarakat selamat ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Bu Wali Kota telah Sama-sama. memenuhi jemputan podcast Melayu Hangkata. Luar biasa. Terjawab sudah hari ini kenapa Bu Wali Kota dianggap menumbalkan, kenapa tadi 8 asnaf Iya. COVID. Iya. Terjawab sudah. Terima kasih Bu sekali lagi. Kami doakan Ibu sehat selalu, Amin, tentunya ya dalam Allah. memimpin Kota Tanjung Pinang. Amin. Tentu COVID ini segera selesai. Ingat tetap 5M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.